Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AK23D, Universitas Muhammadiyah Cirebon, akan menjelaskan tentang wakil dan kuasa wajib pajak sampai dengan surat keterangan fiskal. Kelompok 3 beranggotakan Diva Adelia, Sela Anggraini, Kurniasih, Mil Amelia Putri. Pertama kami akan menjelaskan tentang wakil dan kuasa wajib pajak dengan dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 PMK.03/2014 tentang konsultan pajak. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.03/2014 tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK.01/2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C02 PJ 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.03/2014 tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 PMK.03/2014 tentang konsultan pajak. Wakil wajib pajak terdapat pada Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Wajib pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus. B. Badan yang dinyatakan pilot oleh kurator. C. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. D. Badan dalam likuidasi oleh likuidator. E. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana, wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. Atau F. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Tentang pengurus terdapat pada Pasal 32 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan penjelasannya. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Tanggung jawab seorang wakil terdapat pada Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan penjelasannya. Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut. Kuasa terdapat pada Pasal 1 dan 2 PMK 229 PMK.03/2014. Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Yang dimaksud dari kuasa khusus ialah konsultan pajak dan atau karyawan wajib pajak. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa. PP Nomor 74 Tahun 2011 Jo. Pasal 4 PMK 229 PMK.03/2014. Pertama, seorang kuasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kedua, menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ketiga, memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa. Keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak. Kelima, telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang tahun pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Dan keenam, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. PP Nomor 74 Tahun 2011. Seseorang yang tidak memenuhi persyaratan di atas
tidak dapat melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak yang memberikan kuasa. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa yang dapat menjadi bukti bahwa seseorang menguasai ketentuan perundang-undangan perpajakan sehubungan dengan pemenuhan syarat menjadi seorang kuasa antara lain Pasal 5229 PMK.03 2014. A. Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai pasal 4 huruf A, apabila memiliki A. Sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Kursus Brevet Pajak, B. Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat diploma 3 yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A. Atau C. Sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak. B. Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan harus menyerahkan surat pernyataan sebagai konsultan pajak. Kelengkapan dokumen dalam surat kuasa pada pasal 6 PMK 229 PMK.03 2014. Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan yang diwajibkan yaitu A. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak. B. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak. C. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak. Dan D. Fotokopi tanda terima penyampaian SPT tahunan pajak, penghasilan tahun pajak terakhir, bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Kelengkapan dokumen dalam surat kuasa. Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan wajib pajak, dokumen kelengkapan yang diwajibkan yaitu A. Fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak. B. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak. C. Fotokopi tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir, bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dan D. Fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dalam surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilaporkan wajib pajak, surat kuasa khusus, PP nomor 74 tahun 2011 JO, pasal 7 PMK 229 PMK.03 2014. Surat kuasa khusus paling sedikit memuat 1. Nama, alamat, dan tanda tangan di atas materai, serta nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak pemberi kuasa. 2. Nama, alamat, dan tanda tangan, serta nomor pokok wajib pajak penerima kuasa. Dan 3. Hak dan atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, yang mencakup keperluan perpajakan, jenis pajak, dan masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak. 1. Surat kuasa khusus hanya untuk 1. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu. Ketentuan terkait dengan kuasa wajib pajak pada PP nomor 74 tahun 2011 JO, pasal 9 PMK 229 PMK.03 2014. Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari wajib pajak kepada orang lain. Seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen-dokumen dan atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan. Selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu, orang lain atau karyawan yang ditunjuk wajib menyerahkan surat penunjukan dari seorang kuasa pada saat melaksanakan tugasnya. Setiap pegawai dilarang menindaklanjuti pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak yang memberikan kuasa kepada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa wajib pajak. Kedua, kita akan membahas tentang rahasia jabatan. Dasar hukum pada rahasia jabatan ialah: pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539 KMK.04/2000 tentang pihak lain yang dapat diberikan keterangan oleh pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk mengenai segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keempat, keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kap 23 PJ 2017 tentang penunjukan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pelayanan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menerapkan aplikasi usulan pembukaan rahasia bank. Kelima, surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C19 PJ 2015 tentang pedoman permintaan dan pemanfaatan kuasa membuka rahasia bank atau izin tertulis membuka rahasia bank dan pengawasan hasil pemanfaatan izin tertulis membuka rahasia bank untuk keperluan pemeriksaan pajak kerahasiaan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang wajib merahasiakan keadaan wajib pajak antara lain. Pertama, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Data yang wajib dirahasiakan pada penjelasan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pertama, SPT, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak. 2. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. 3. Dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. 4. Dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. Pihak yang dikecualikan dari kewajiban merahasiakan keadaan wajib pajak diterangkan pada Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan atau tenaga ahli supaya memberikan keterangan dan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk dalam izin tertulis Menteri Keuangan tersebut dalam hal pertama, pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, atau 2. Pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Pihak yang dapat diberikan keterangan oleh pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. KMK 539 KMK.04 2000. Pejabat dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sedang menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas yang diterima dan ditunjukkan kepada pejabat atau tenaga ahli. Surat tugas tersebut harus menyebutkan nama wajib pajak dan keterangan yang ingin diketahui tentang wajib pajak yang bersangkutan. Kewajiban memberikan keterangan atau bukti pada Pasal 35 dan 35 bukaan diafragma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan. Dalam hal pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank. Kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Kewajiban memberikan keterangan atau bukti yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self-assessment data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Data dan informasi. Dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data, transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, kita akan membahas tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dasar hukum pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terdapat pada 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK.03/2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun ke-2009,5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C112 PJ 2010 tentang penegasan tata cara peminjaman buku, catatan, data, dan informasi dan atau permintaan keterangan terkait dengan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan. Keenam, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C17 PJ 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C52 PJ 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun ke-2009. Ruang lingkup pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dijelaskan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 8 PMK.03/2013. Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam A. Surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13 bukaan diafragma Undang-Undang KUP. B. Surat tagihan pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan berdasarkan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5 di Undang-Undang KUP, atau C. Surat tagihan pajak selain surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf B. Ruang lingkup pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut A. Tidak diajukan keberatan. B. Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan wajib pajak tersebut. C. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan. D. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. E. Diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, tetapi dicabut oleh wajib pajak. F. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi. G. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi,
tetapi dicabut oleh wajib pajak, atau diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak. Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo, Pasal 5 PMK 8 PMK.03 2013 menjelaskan bahwa permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Permohonan untuk 1. Surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk surat tagihan pajak berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang KUP. Sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama, maka 1. Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 surat tagihan pajak. B. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. C. Mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut wajib pajak dengan disertai alasan. D. Permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan E. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 3 Undang-Undang KUP. Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipertimbangkan. Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak dua kali. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Jangka waktu pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dijelaskan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo, Pasal 7 PMK 8 PMK.03 2013. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. Surat keputusan tersebut berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak apabila jangka waktu telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Hak WP terkait dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo, Pasal 26 PMK 8 PMK.03 2013. Wajib pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum diterbitkan surat keputusan terkait permohonan. Wajib pajak, pencabutan terhadap surat permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. B. Pencabutan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan C. Surat pencabutan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 32 Ayat 3 Undang-Undang KUP. Dalam hal wajib pajak melakukan pencabutan terhadap surat permohonan, wajib pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut. Ketentuan lain terkait dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo, Pasal 29 PMK 8 PMK.03 2013. Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari A.
Direktur Jenderal Pajak meneliti data dan atau informasi yang diperoleh terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan. B. Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan atau keterangan tambahan. C. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf A, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut di atas dilakukan apabila diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan. Pengurangan atau pembatalan SKP atau SKP yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan. Dasar hukum pengurangan atau pembatalan SKP atau SKP yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK.03/2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun ke-2009. Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun ke-2009. Kelima, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor C112 PJ 2010 tentang penegasan tata cara peminjaman buku, catatan, data, dan informasi dan atau permintaan keterangan terkait dengan penyelesaian, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan. Keenam, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor C17 PJ 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 52 PJ 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun ke-2009. Ruang lingkup pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, Pasal 2 dan Pasal 5 PMK 8 PMK.03/2013 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak dapat pertama mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang berutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. 2. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. 3. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sesuai Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar. Atau keempat, membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa A. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi atau B. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar hanya dapat diajukan dalam hal atas. Surat ketetapan pajak tersebut pertama tidak diajukan keberatan, 2. Diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan wajib pajak tersebut. 3. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. 4. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. 5. Diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh wajib pajak. 6.
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh wajib pajak. Atau 7. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya, meskipun persyaratan material terpenuhi. Demikian juga atas surat tagihan pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak. Jangka waktu pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, Pasal 7 PMK 8 PMK.03 2013. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus menerbitkan surat keputusan, pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan, penghapusan sanksi administrasi. Surat keputusan tersebut berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak apabila jangka waktu telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Hak WP terkait dengan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan pada pasal-pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, Pasal 26 PMK 8 PMK.03 2013. Wajib pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum diterbitkan surat keputusan terkait permohonan wajib pajak. Pencabutan terhadap surat permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. 2. Pencabutan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan ketiga, surat pencabutan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 32 ayat 3 Undang-Undang PUK. Dalam hal wajib pajak melakukan pencabutan terhadap surat permohonan, wajib pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut. Wajib pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak. Untuk itu Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan wajib pajak tersebut. Kelima, kita akan membahas tentang Komite Pengawas Perpajakan Ombudsman Pajak. Dasar hukum dari Komite Pengawas Perpajakan Ombudsman Pajak yaitu 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 PMK.09 2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 PMK.09 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 PMK.09 2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan. 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 PMK.01 2018 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 PMK.09 2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan. Definisi Komite Pengawas Perpajakan Ombudsman Pajak terdapat pada Pasal 36 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, PMK 117 PMK.01 2018 JOW, PMK.2, PMK.09 2023.
Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non-struktural yang bersifat independen dalam melakukan fungsi pengawasan aspek strategis bidang perpajakan dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud di atas. Komite Pengawas Perpajakan juga melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang, menyelenggarakan administrasi perpajakan baik di bidang pajak, kepabeanan, dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komite Pengawas Perpajakan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Definisi Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan pada Pasal 36 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, PMK 117 PMK.01 2018 JOW, PMK.2, PMK.09 2023. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengawas Perpajakan dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan. Struktur Komite Pengawas Perpajakan dijelaskan pada Pasal 36 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, Pasal 2 PMK 63 PMK.09 2016 JOW PMK 2 PMK September tahun 2023. Komposisi keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan terdiri atas: pertama, ketua merangkap anggota yang berasal dari luar kementerian; kedua, wakil ketua merangkap anggota yang berasal dari luar kementerian; ketiga, anggota yang berasal dari luar kementerian yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pajak; keempat, anggota yang berasal dari luar kementerian yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kepabeanan dan cukai; kelima, anggota yang berasal dari luar kementerian yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, ekonomi, dan atau keuangan; keenam, sekretaris jenderal dan inspektur jenderal. Komposisi keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana: paling sedikit mencakup 3 orang yang bukan pegawai negeri sipil. Anggota Komite Pengawas Perpajakan selain sekretaris jenderal dan inspektur jenderal ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Menteri dapat memberhentikan anggota Komite Pengawas Perpajakan sebelum jangka waktu 3 tahun. Wewenang pada Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, Pasal 3 PMK 63 PMK.09 2016 JOW, PMK 117 PMK.01 2018 JOW PMK 2 PMK September tahun 2023 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komite Pengawas Perpajakan memiliki wewenang untuk: pertama, meminta informasi kepada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya; kedua, mengumpulkan informasi, saran, masukan, dan atau aspirasi dari pihak selain yang dimaksud pada huruf A dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian, menerima pengaduan perpajakan dari pihak eksternal kementerian, memantau tindak lanjut rekomendasi hasil kajian yang disetujui Menteri; ketiga, memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Inspektorat Jenderal, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas dan fungsi sepanjang tidak bertentangan dengan kode etik, prinsip benturan kepentingan, dan independensi wewenang. Sedangkan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: pertama, perumusan kebijakan teknis dan program kerja, pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan; kedua, pelaksanaan pengamatan, pengkajian, dan penanganan pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat; ketiga, penyusunan konsep dan pelaksanaan pemantauan, monitoring, dan evaluasi atas saran dan atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan; keempat, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat; kelima, pelaksanaan manajemen data dan informasi; keenam, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; dan ketujuh, pengelolaan anggaran, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kepatuhan internal, risiko, kinerja, tata usaha, dan rumah tangga. Kewajiban pada Pasal 36 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 54 PMK.09 2008 JOW, PMK 63 PMK.09 2016 JOW, PMK 2 PMK September tahun 2023 menjelaskan
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komite Pengawas Perpajakan wajib, pertama menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kedua menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Wajib Pajak, dan pihak eksternal lainnya menaati dan menjunjung tinggi kode etik, kementerian dan komisaris. Ketiga, bersikap independen, objektif, jujur, adil, profesional, transparan, dan keempat, akuntabel dalam pelaksanaan tugas, dan mengungkapkan benturan kepentingan atau munculnya potensi benturan kepentingan kepada menteri. Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, ketua, wakil ketua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakan wajib mengangkat sumpah atau janji sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ketentuan lain terkait dengan Komite Pengawas Perpajakan diatur dalam Pasal 36 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOW, Pasal 6 dan Pasal 7 PMK 2 PMK September tahun 2023. 1. Komite Pengawas Perpajakan dibantu oleh unit sekretariat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri. 2. Komite Pengawas Perpajakan dapat membentuk tim kerja sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Komite Pengawas Perpajakan. 3. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Komite Pengawas Perpajakan menyusun petunjuk pelaksanaan. Keenam, kita akan menjelaskan tentang ketentuan pidana. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 3. Peraturan Pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 15 PJ 2019 tentang pelaksanaan kegiatan intelijen, perpajakan dan pengamatan. 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 07 PJ 2014 tentang pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 04 PJ 2012 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 18 PJ 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan. 8. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor C23 PJ 2015 tentang petunjuk teknis pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Jenis sanksi pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Pertama, sanksi karena kealpaan. Kedua, sanksi karena kesengajaan. Ketiga, sanksi yang dikenakan jika WP mengajukan permohonan restitusi, sementara SPT yang disampaikannya tidak benar atau tidak lengkap. Keempat, sanksi yang dikenakan jika WP dengan sengaja menerbitkan faktur pajak atau bukti dokumen lain yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Sanksi karena kealpaan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Setiap orang yang karena kealpaannya, pertama tidak menyampaikan SPT, atau kedua menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Sanksi karena kesengajaan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Wajib pajak dinyatakan melakukan kesengajaan jika wajib pajak dengan sengaja
Pertama, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Ketiga, tidak menyampaikan SPT. Keempat, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sesuai pasal 29 Undang-Undang KUP. Kelima, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Keenam, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Ketujuh, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sesuai pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP. Atau kedelapan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana dapat ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak. Ketentuan tersebut di atas berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi yang dikenakan jika WP mengajukan permohonan restitusi sementara SPT yang disampaikannya tidak benar atau tidak lengkap pada pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau menyampaikan SPT dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Sanksi yang dikenakan jika WP dengan sengaja menerbitkan faktur pajak atau bukti dokumen lain yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada pasal 39 bukaan diafragma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Setiap orang yang dengan sengaja pertama menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Atau kedua, menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Sanksi yang dikenakan jika WP dengan sengaja menerbitkan faktur pajak atau bukti dokumen lain yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan pajak pertambahan nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut di atas berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan,
yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Daluwarsa penuntutan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum dan hakim. Jangka waktu 10 tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang selama 10 tahun. Sanksi bagi pejabat diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut. A. Karena kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan, menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan, sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada wajib pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal. B. Karena kesengajaan. Karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia wajib pajak. Ketentuan ini berlaku pula terhadap seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat tersebut. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Sanksi bagi pihak lain. Pasal 41 bukaan diafragma, Pasal 41 bit, Pasal 41 C, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan. Poin A. Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Pasal 41 bukaan diafragma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan ini berlaku juga bagi pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun ke-2007. Poin B. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Pasal 41 bit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan ini berlaku juga bagi pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Poin C. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bukaan diafragma ayat 1 Undang-Undang KUP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 41 C ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Poin D. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bukaan diafragma ayat 1 Undang-Undang KUP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 41 C ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Poin E. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bukaan diafragma ayat 2 Undang-Undang KUP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 41 C ayat 3 Undang-Undang Nomor 28
tahun 2007. Poin F. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 41 C ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketujuh, kita akan membahas tentang penyidikan tindak pidana perpajakan. Dasar hukum penyidikan tindak pidana perpajakan yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 PMK.03/2014 tentang tata cara pemeriksaan bukti, permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK.03/2021 tentang pelaksanaan. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 PMK.03/2022 tentang tata cara pemeriksaan bukti, permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 PMK.03/2016 tentang tata cara permintaan, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara. Ketujuh, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 PJ 2011 tentang tata cara pelaksanaan, pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan melalui pengamatan atau kegiatan intelijen perpajakan. Kedelapan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 PJ 2019 tentang pelaksanaan kegiatan intelijen, perpajakan dan pengamatan. Kesembilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19 PJ 2013 tentang pencabutan beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ke-10, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04 PJ 2014 tentang pencabutan ke-11 keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kap 272 PJ 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ke-12, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 07 PJ 2014 tentang pencabutan. Ke-13, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04 PJ 2012 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ke-14, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 18 PJ 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan. Ke-15, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor C23 PJ 2015 tentang petunjuk teknis pemeriksaan bukti, permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Dasar penyidikan pada pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. WP yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat langsung disidik, namun harus terlebih dahulu dilakukan pengamatan atau pemeriksaan. Apabila berdasarkan hasil pengamatan atau pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila hasil pemeriksaan bukti permulaan menunjukkan bahwa telah terdapat bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, maka barulah diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan. Pasal 43 bukaan diafragma ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tugas dan wewenang penyidik. Tugas penyidik dijelaskan pada Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan.
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Wewenang penyidik dijelaskan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketujuh, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Penghentian penyidikan. Pasal 44 BIT Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penyidikan dapat dihentikan setelah wajib pajak melunasi. Pertama, kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. 2. Kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Atau ketiga, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, hak dan wajib pajak dalam proses penyidikan. Kep 272 PJ 2002 Pasal 8. Pada tahap pemeriksaan dalam proses penyidikan, setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan dapat didampingi penasehat hukumnya. Kedelapan, kita akan menjelaskan tentang ketentuan lainnya dengan dasar-dasar hukum yaitu 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 PIM.3 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10 KMK.03 2011 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengenaan sanksi sesuai ketentuan pasal 36 bukaan diafragma Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 5/103 PJ 2007 tentang surat pernyataan bersedia mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sanksi bagi petugas pajak dijelaskan pada Pasal 36 bukaan diafragma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenakan sanksi kepada pegawai pajak yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan perbuatan sebagai berikut. Pertama, pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi, dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keempat, pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya. Kelima, pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana
apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pegawai pajak meliputi: pertama, pegawai negeri sipil PNS dan atau calon pegawai negeri sipil CPNS yang bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak atau pegawai negeri sipil lain yang diperbentukan atau dipekerjakan pada Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, tenaga ahli dari instansi lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penanganan atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai pajak harus dilakukan berdasarkan laporan hasil audit aparat pengawas fungsional atau pengawas internal Direktorat Jenderal Pajak atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pegawai pajak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Unit Pengawasan Internal pada Direktorat Jenderal Pajak. Laporan atau penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka atau secara tidak langsung melalui surat, telepon, fasimili, kotak pengaduan, surat elektronik, email, atau saluran pengaduan lainnya. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Unit Pengawasan Internal pada Direktorat Jenderal Pajak setelah menerima laporan atau pengaduan melakukan tindakan sebagai berikut. Pertama, menginvestigasi dan melaporkan hasil investigasi dalam bentuk laporan hasil audit. Kedua, merekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian apabila berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf A ditemukan bukti bahwa pegawai pajak telah melakukan pelanggaran disiplin. Ketiga, melimpahkan kasus kepada aparat penegak hukum melalui Inspektur Jenderal atas nama Menteri Keuangan apabila berdasarkan hasil investigasi terdapat indikasi adanya perbuatan pidana. Jika berdasarkan hasil investigasi ditemukan bukti bahwa pegawai pajak telah melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai pajak yang bersangkutan dalam rangka penyusunan laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Unit Pengawasan Internal pada Direktorat Jenderal Pajak harus mencantumkan latar belakang, dampak, mekanisme penanganan, dan etikat baik pegawai pajak untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penindakan oleh pejabat yang berwenang. Etikat baik pegawai pajak, yaitu etikat dari pegawai pajak yang dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. Kode etik pegawai dijelaskan dalam Pasal 36 Bit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 1. Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 3. Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Insentif bagi petugas pajak. Pasal 36 di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 1. Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. 3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan, perubahan imbalan bunga dan sanksi. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan diatur dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat berubah-ubah. Karena itu, Undang-Undang KUP memberikan wewenang kepada pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan. Kesembilan, kami akan menjelaskan tentang Surat Keterangan Fiskal SKF. Pengertian Surat Fiskal, Pasal 1/03 PJ 2019. Surat Keterangan Fiskal SKF adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pemenuhan kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Permohonan Surat Fiskal Pasal 2/03 PJ 2019. Wajib pajak yang ingin memperoleh surat keterangan fiskal dapat mengajukan permohonan melalui 1.
laman Direktorat Jenderal Pajak, https://ponlin pajak.go.id, atau 2. Mengajukan permohonan tertulis penerbitan SKAF secara langsung ke KPP atau KP2KP yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP tempat permohonan diajukan dengan ditandangani oleh A. Wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan, atau B. Pimpinan tertinggi wajib pajak, badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan, yang dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian atau dokumen pendukung lainnya. Penyampaian permohonan tertulis dapat disampaikan oleh wajib pajak atau kuasa pihak yang ditunjuk, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Permohonan surat fiskal. Wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan SKF adalah wajib pajak pusat, dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Telah menyampaikan A. SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir, dan B. SPT masa pajak pertambahan nilai untuk 3 masa pajak terakhir untuk wajib pajak pusat dan atau wajib pajak cabang apabila ada, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Tidak mempunyai utang pajak di KPP, tempat wajib pajak pusat, maupun wajib pajak cabang terdaftar, atau mempunyai utang pajak. Namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang KUP. Ketiga, tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan. Berikut adalah contoh permohonan surat fiskal. Jangka waktu penerbitan surat keterangan fiskal, Pasal 4/03 PJ 2019, berdasarkan hasil penelitian Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Atas, pertama, permohonan penerbitan surat keterangan fiskal oleh wajib pajak melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, maka laman Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKF dalam hal permohonan wajib pajak telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 3/03 PJ 2019, atau kedua, permohonan penerbitan SKF oleh wajib pajak melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP atau KP2KP menerbitkan SKF dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja dalam hal permohonan wajib pajak memenuhi ketentuan sesuai Pasal 2 Ayat 3, Ayat 4, dan Pasal 3/03 PJ 2019. KF berlaku untuk jangka waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan. Apabila wajib pajak pusat mempunyai cabang, SKF yang diterbitkan untuk wajib pajak pusat berlaku juga untuk wajib pajak cabang. SKF yang diperoleh wajib pajak tidak menghilangkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan utang pajak, dan atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Konfirmasi kebenaran surat keterangan fiskal yang diperoleh wajib pajak Pasal 6/03 PJ 2019, kementerian atau lembaga atau pihak lain dapat melakukan konfirmasi kebenaran SKF yang diperoleh wajib pajak berdasarkan kode verifikasi yang tercantum dalam SKF. Konfirmasi kebenaran SKF dapat dilakukan melalui 1. Laman milik Direktorat Jenderal Pajak. Jawaban konfirmasi kebenaran SKF akan diperoleh secara otomatis di laman milik Direktorat Jenderal Pajak. 2. Kering pajak. Jawaban konfirmasi kebenaran SKF akan diperoleh secara lisan. Atau 3. KPP atau KP2KP. Jawaban konfirmasi kebenaran SKF akan diperoleh secara lisan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Billahi fiq, sabilil haq, fastabikul khairat. Nasrun minallahi wa fatun karib wa basyiril muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.